Ada peristiwa Bapak Ibu yang baru-baru ini terjadi, bahkan di grup Tadabbur Al-Quran itu dibahas Pak, tentang jatuhnya pesawat dari India yang akan terbang ke London. Banyak yang meninggal, tapi satu keajaiban katanya, ada yang selamat Pak, cuma satu orang. Dan ini Bapak Ibu menarik karena kenapa? Banyak yang mengira, yang mengatakan bahwa kalau kecelakaan pesawat itu semuanya pada mati kan lah, tidak bakal ada yang tertinggal. Tetapi Allah lihatkan Bapak Ibu, satu peristiwa yang di luar nalar manusia, tetapi ini terjadi. Maka mungkin Bapak Ibu saya mencoba akan sedikit menggali Bapak Ibu tentang sesuatu yang seringkali terjadi dengan kita, bahkan sesuatu yang akan terjadi tetapi di luar dari nalar kita Pak. Secanggih apapun alat Bapak Ibu tidak bisa mendeteksinya. Referensinya Ustaz Burhan, saya akan mencoba mengambil referensi dari surah nomor 31 ayat nomor 34 Pak, surah Luqman. Surah Luqman. Ini menarik karena kenapa? Allah sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ada sesuatu hal-hal tertentu yang kalian tidak akan pernah tahu kapan terjadi. Yang pertama Bapak Ibu, innallaha indahu ilmu sa'ah. Kapan itu terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang tahu Pak. Hatta Rasulullah pun memberikan gambaran tanda-tandanya. Nah kiamat ini yang sering kita sama-sama pelajari Bapak Ibu, ada dua. Yang pertama kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro. Kiamat kecil kematian Pak. Kematian itu tidak ada yang tahu. Kejadian baru-baru ini dekat kami Pak, tetangga meninggal, tidak lama kemudian sebelahnya meninggal juga. Tidak lama kemudian sebelahnya lagi meninggal Pak. Bahkan ada kawan ngomong seperti anekdotnya, jangan-jangan malaikat ini masih dikeliling RT gitu inilah. Tinggal lagi siapa giliran. Dan Bapak Ibu, ada seorang suami ya, yang menemani istrinya Pak, bolak-balik Palembang ke Penang, berobat, merawat istrinya. Qudratullah, si suami yang meninggal duluan Pak. Sore masih ketemu dengan teman-temannya, masih sempat ngobrol. Subuh Bapak Ibu, pada subuh batuk sedikit meninggal. Karena kata Allah, sesuatu yang kalian tidak tahu kapan kematian, kapan kiamat. Yang kedua Bapak Ibu, karena sifatnya singkat, wa yunazzilul ghais. Kapan terjadinya turun hujan? Kenten Permai hujan deras Pak. Ternyata Simpang Patal kering kerontang. Sering ini Pak terjadi. Itu Kiai Datuk. Sebelah rumah Bapak Ibu deres nih. Seberang halaman rintik-rintik Pak. Bahkan sering ribut ini. Tidak mungkin hujan katanya, tempat kami kering. Dan dulu Bapak Ibu sering jadi alasan, ngapa lambat datang? Hujan. Nah sekarang kan Bapak Ibu ada video call nih, WhatsApp. Kalau tidak percaya nih, lihat nih hujan deras. Nah ini Bapak Ibu. Jadi hujan itu Bapak Ibu rahasia, bagian dari rahasia-rahasia Allah. Bahkan kalau umpama kita buka kaji lagi, ternyata
Awan yang luar biasa berat yang terbang seperti ringan itu Pak, itu kata Allah membawa sumber air yang luar biasa. Bahkan kata Allah, awan itu berat. Bahkan diestimasi oleh para ilmuwan Bapak Ibu, ada gumpalan awan itu beratnya itu lebih dari 50 ton. Masya Allah. Ini yang kedua Bapak Ibu, wa yunazzilul ghais. Tidak ada yang tahu kapan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu fil arham. Allah yang tahu Bapak Ibu, Ibu terutama nih Bu, apa yang ada di dalam rahim Bu. USG sekarang ini kan ada sampai 4 dimensi, bahkan ada yang lebih canggih lagi kabarnya. Sering kan memprediksi para dokter, ini anaknya lanang. Tetapi begitu bronjol, yang keluar perempuan Pak. Bahkan sudah ada yang menyiapkan pakaian untuk si bayi ini. Ada yang menyiapkan nama. Nama laki-laki nih. Bakal namanya disebut Nur. Ternyata yang keluar Nurul Pak. Walaupun ada Nurul itu laki-laki juga. Nah ini Bapak Ibu. Maka luar biasa. Yang tahu di dalam rahim itu kata Allah cuma aku. Tapi kalian dikasih ilmu. Yang keempat, wa ma tadri nafsu maza taksibu ghadah. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu Bapak Ibu apa yang akan dilakukannya esok hari. Maza taksibu ghadah. Tidak ada satu jiwa pun tahu di mana Bapak Ibu apa yang akan dilakukannya besok itu, tidak tahu. Testimoninya sederhana. Ya. Sekarang kita Bapak Ibu ngadep ke depan. Sekian detik ke depan kita ngadep kemana? Tahu enggak Pak? Ngadep kanan atau ngadep kiri? Lihat bawah atau lihat atas? Kalau kita renung memang benar Pak. Setelah bergarut ke belakang, apalagi yang lakukan oleh tangan ini? Dan selanjutnya Bapak Ibu, seperti kata Ustaz Burhan tadi, wa ma tadri nafsum bi aina adin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan wafat. Tidak ada yang tahu Pak. Tapi doa kita semua, kalaupun kita wafat di bumi manapun, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nak meninggal di mana belaju lah Pak. Yang penting wafat husnul khotimah. Saya iri Bapak Ibu dengan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu. Yang diperlihatkan oleh Allah dengan kita baru-baru ini Ustadz Yahya Baloni Pak. Walaupun ada juga kiai-kiai yang lain Bapak Ibu sedang ngajar Quran seperti ini, tiba-tiba diem, meninggal. Ada yang lagi duduk-duduk Bapak Ibu seperti ini, meninggal. Ini Masya Allah. Mari Bapak Ibu, kita berdoa mudah-mudahan di bumi manapun wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan selanjutnya Bapak Ibu Allah menegaskan, Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya kata Allah, aku ini yang lebih tahu dari hal-hal yang tidak engkau ketahui. Alimun khabir, Masya Allah. Dia Bapak Ibu mari, jadi silakan nanti dibuka Al-Quran surah nomor 31 ayat nomor 34 surah Luqman. Ini menarik Bapak Ibu, bahkan dalam surah Luqman ini banyak nasihat-nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Tidak ada Bapak Ibu yang lebih tahu selain Allah. Yang sama-sama harus kita pahami, pengalaman pribadi kami Bapak Ibu,
Segala sesuatu itu boleh kita rencanakan, tetapi sang milik rencana sesungguhnya adalah Allah. Kita punya planning luar biasa, silakan. Tapi hak mutlak memberi keputusan adalah Allah. Dan kehidupan kita dunia ini Bapak Ibu adalah kehidupan sementara, dan apa yang akan kita bawa tergantung dengan apa yang kita amalkan. Hidup kita ini pilihan Pak, dua pilihan kata Allah. Ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, tergantung dengan amaliyah kita masing-masing. Tergantung dengan apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu kita semua berdoa, kita bukan cuma kumpul dalam lingkungan Masjid Munawwarah dalam kegiatan perma ini, tapi nanti juga kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya yang mulia. Ini harapan kita semua Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Ustadz Burhan masuk surga, kami tidak ada Pak, tolong cari kami Pak. Pak Joko ada di surga, tolong cari kami Pak. Datuk, kalau kami tidak ada, tolong cari kami. Karena kenapa Bapak Ibu? Bersahabat dengan orang-orang yang mengingatkan kita jangan Allah adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Saya tadinya Bapak Ibu kepengen datang ke Masjid Munawwarah ini belajar ngaji Pak dengan Ustadz Burhan. Nah kemarin diminta oleh Ustadz Nur, Ustadz isi sekali-sekali. Sebenarnya nolak Pak, udah berapa kali diminta. Nolak terus, tapi ingat pesan guru dulu, jangan sering nolak. Karena kenapa? Kalau kita punya ilmu, diminta orang nolak Bapak Ibu, ditafsirkan seperti sesuatu api itu Bapak Ibu, dibelenggu di lehernya. Dan ilmu itu Bapak Ibu, kalau umpama tidak dialirkan, tidak akan pernah berjalan. Dan ilmu itu kalau tidak ditularkan, tidak akan pernah sampai. Dan sedekah ilmu itu Bapak Ibu tidak akan pernah rugi. Dan sedekah ilmu itu akan menjadikan kita lebih cerdas dan lebih cerdas lagi. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan 5 hal ini. Karena kalian kita singkat saja, 5 hal ini mari kita telaah, benar tidak kira-kira? Kiamat kapan tidak tahu, kematian kapan tidak tahu, hujan turun kapan tidak tahu, lahir di mana kita tidak tahu, apa yang lahir tidak tahu, apa yang dalam kandungan tidak tahu, apa yang akan kita lakukan tidak tahu. Dan di bumi mana kita wafat kita tidak tahu. Yang jelas Bapak Ibu, mari tahu siapa diri kita ini Pak. Saya mengajak Bapak Ibu semua mencari tahu diri kita ini. Karena di antara kita banyak yang semakin tidak tahu siapa diri Pak. Yang jelas kita ini makhluk Pak. Yang jelas diri kita ini makhluk, yang semua kita lakukan ini adalah kehendak dari Allah. Apa yang ada di muka bumi ini adalah sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita, Pak. Kalau dunia ini Bapak Ibu sudah ada di hati kita, selesai kita, Pak. Tapi kalau dunia selesai hanya dari genggaman kita, enjoy kita, Pak. Jadi mari sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa istiqomah dengan doa-doa yang sering kita baca setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kami jalan-Mu yang benar, jalan yang berikan kebaikan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Demikian Bapak Ibu, kalau ada tanya jawab silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Ada Ibu? Sudah jelas kalau karena majelis di sini ini luar biasa Bapak Ibu. Ada live streaming langsung dimanapun bisa diikuti. Oh silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang Ustadz ini adalah kelompok tadabbur Al-Quran. Terutama saya amati setiap Sabtu dan Selasa ya. Sabtu Datuk. Selasa. Aha. Memang yang tadabbur kenal. Tapi tadi Ustadz Nur tidak memperkenalkan sebenarnya ya. Harusnya dikenalkan bahwa Ustadz kita ini adalah tetangga kita, tempatnya di Tanjung Sari kalau salah ya. Ya benar.
menarik sekali apa yang dikemukakan tersebut. Itu yang juga sering dibahas juga di tadabbur, ya, Pak Burhan. Memang ya, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bisa jadi mati kita. Misalnya kita jawab, ada orang mengundang kita, si A tolong hadir ini, oh iya pasti datang. Nah itu nggak boleh itu, ya, sudah mendului proses itu. Tetapi kita dengan insya Allah misalnya, atau kita dengan prediksi, mungkin kita bisa datang. Jadi kita ini hanya bisa asumsi dan prediksi. Nabi juga tidak mengemukakan kiamat tahun berapa, tapi Nabi mengemukakan tanda-tandanya. Nah, dari tanda-tanda itu kita amati. Menurut prediksi kita, mungkin kiamat ini kira-kira tahun sekian Hijriah misalnya. Ini hanya prediksi, kita nggak bisa mengatakan sesuatu itu pasti. Kenapa? Karena dari tanda-tanda itu kita bisa mengamati sudah berapa persen tanda-tanda yang dikemukakan oleh Nabi itu dunia ini kiamat. Kemudian Nabi juga pernah memberikan tanda juga bahwa umur daripada umat Nabi Muhammad ini berkisar antara 60-70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi rata-rata seperti itu. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda bahwa memang ya sebenarnya di masa akhir zaman ini waktunya memang tidak lama lagi sebenarnya kita kan. Ya, kalau saya pernah mendengar dari ulama di negara apa tuh, Eropa mengemukakan, maka mereka mengemukakan tidak sampai 70 tahun lagi katanya, berdasarkan tanda-tanda tersebut. Jadi boleh itu bukannya apa namanya menyalahi aturan, tapi hanya mengasumsi saja. Asumsi atau prediksi itu boleh benar, boleh salah. Ya, itu kira-kira menurut pendapat saya. Demikian, terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan mungkin ibu-ibu ya yang tadabbur juga sudah mengenali ya Ustaz ini, mudah-mudahan rajin beliau datang ke sini untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu benar tuh, ada seringkali kalimat insya Allah ini menjadi senjata Bapak Ibu bagi orang-orang yang tidak paham dengan kalimat insya Allah untuk tidak hadir, tidak datang kalau diundang Pak, atau menolak janji. Benar ya? Bahkan ada anekdot Bapak Ibu, jangan insya Allah Sulian datang ya, insya Allah. Bahkan ada teman yang ngomong, ada Ustaz jangan insya Allah katanya. Sering tenang insya Allah, karena ngapa? Kalau orang sering kebanyakan sekarang nih, kalau ngomong insya Allah itu biasanya tidak jadi. Ini sudah luar biasa Pak. Tidak tuh. Karena kenapa? Kalimat insya Allah ini kan kalau ada luang, ada kesempatan dan diizinkan oleh Allah. Bahkan di Al-Quran, la tuqaddimu baina yadillah wa rasul. Jangan kalian dului kehendak Allah dan Rasulnya. Maka ada kalimat insya Allah. Benar tak kira-kira Pak? Sekarang ini kan banyak kalau diundang ngomong kalimat insya Allah, banyak yang tidak datang. Jangan coba-coba Bu. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan kalimat insya Allah, sudah diizinkan oleh Allah, ada waktu yang kita datang, ada kesempatan kita, tidak kita manfaatkan, itu dosanya besar Pak. Karena kenapa? Berkhianat dengan apa yang sudah kita ucapkan dan berkhianat dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu Datuk luar biasa tuh. Jadi kalau umpama sudah ada kalimat insya Allah, ya sudahlah, hadirlah. Hadirlah. Dan memang benar Bapak Ibu. Ya, sering seperti itu. Bahkan kami juga Bapak Ibu ketemu dengan teman-teman yang kayak gini, kita ngomong bisa atau tidak. Mereka minta bisa atau tidak. Kalau bisa kata ke bisa, kalau tidak kata ke tidak. Tapi kita tetap kata insya Allah. Nah ini Bapak Ibu, itu kira-kira tanggapannya udah tuh. Wah Pak Di,
Sudirman Prono Handiko. Ya, ini mengenai anu tadi yang ceritakan tadi. Tadi kan diceritakan mengenai pesawat jatuh mati. Udah itu orang yang mati sebelahnya mati lagi kan. Ini seolah-olah macam takdir ini kan. Orang lahir dan lain-lain. Pertanyaannya apakah orang itu masuk neraka atau surga itu juga takdir? Ini pertanyaannya. Ini satu ya. Kedua tadi sewaktu sholat tadi kan membawakan ayat Musa, Nabi Musa ya. Apakah Musa ini waktu menerima wahyu ini pakai bahasa apa gitu? Bahasanya itu bahasa apa? Kan ini Taurat kan? Yang diterima Musa ini kan Taurat kan? Itu Musa itu menerima bagaimana? Pakai wahyu atau bagaimana? Dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirman, Pak D. Jadi memang Bapak Ibu, masalah surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Ini kata orang tidak mungkin, tapi Bapak Ibu kita tidak tahu. Surga neraka itu hak Allah. Kita bilang dia itu kafir Pak, belum tentu dia itu neraka. Tapi sesuai dengan kata tadi, ciri-ciri itu ada. Kalau mereka melakukan amal soleh Bapak Ibu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Allah, pasti reward akan diberikan oleh Allah Pak, diberikan oleh Allah, ada rewardnya. Tapi kalau mereka Bapak Ibu yang selama ini menjadi penentang agama Allah, luar biasa tentang Allah Bapak Ibu, maaf, sering bohong lidah ini, sering bohong. Semua orang dibohonginya Bapak. Apa iya mendapatkan kebaikan dari Allah? Enggak. Kita memiliki enggak Bapak Ibu. Maka pertanyaan oleh Allah di Al-Quran itu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiko, itu jelas. Sama enggak orang-orang yang beriman dengan orang-orang fasik? Enggak kata Allah. Sama ada orang-orang yang membuat kebaikan dengan orang keburukan? Enggak. La yastaun, enggak ada yang sama. Yang jelas Bapak Ibu, sekali lagi kita berharap yang keluar dari mulut kita ini nanti, hembusan pas kita ini Bapak Ibu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Pak. Yang kedua, Nabi Musa itu ya memang Nabi Bapak Ibu. Nah, kalimat Nabi Musa berjumpa dengan Allah ini mohon maaf sampai sekarang saya tidak tahu Pak. Di Al-Quran dikata bahwasanya Nabi Musa itu salah satu Nabi yang bisa berdialog sama Allah. Bahasanya wallahu alam. Wasalam taklima, wa kalam Musa taklima. Dan Musa itu berkalam sama Allah dan Allah berkalam dengan Musa. Tepatnya mana? Bukit Tursina Pak. Dan amandemen 10 perintah Tuhan itu kepada Nabi Musa itu jelas. Dan diantaranya waktu Nabi Musa dengan terompahnya di Bukit Tursina menerima perintah ini, bisa enggak kata Musa, ya Allah aku ingin berdialog denganmu. Kata Allah, lihat gunung itu. Lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih ada, engkau akan bisa berdialog denganku. Ternyata Bapak Ibu gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa AS pingsan Pak. Jadi memang sampai sekarang kalaupun kami belajar Bapak Ibu, kalimat yang keluar Nabi Musa dengan Allah itu belum dapat kami dapatkan Pak. Tapi yang jelas dari kisah Al-Quran, beberapa yang kami dapat dari pelajar tafsir, bahwasanya memang Nabi Musa itu berkalam dengan Allah, tapi syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkalam dengan lihat gunung itu kata Allah. Kalau gunung itu masih ada, maka bisa berkalam. Tapi kalau gunung itu tidak ada, hancur dia. Silakan. Nah,
wahyu. Nah, wallahu alam Pak Di. Kalau umpama bahasanya itu Ada Allah kan. Itu minta Nabi Musa itu minta tunjukkan rupa Allah kan. Kalau kamu mau melihat Allah itu bagaimana, coba lihat gunung itu. Pasti gunung itu dilihat meledak kan. Nah, jadi dia bertobat kan. ya, Sekarang tuh yang saya tanyakan bahasa-bahasa pada nabi-nabi itu bahasa apa? Oleh karena kan terakhir kan bahasa Arab yang kita pakai ini. Quran ini bahasa Arab kan. Hudalinas, petunjuk bagi manusia itu betul bahasa Pak. Arab kan. Nah, itu makanya dulu apakah ada tahu bahasa-bahasa yang digunakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu bahasa apa? Nah, itu pertanyaan. Jadi kalau umpama kita merujuk dari Al-Quran, memang para nabi-nabiullah itu ada bahasa-bahasa tersendiri. Wakala Musa taklima, dan Allah itu berkata dengan Musa. Dan ini menarik. Menarik karena kenapa? Di Bukit Tursina Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus kita juga melihat Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tidak dekat Sajaratul Khuld. Kalimatnya ada di Al-Quran. Maka bahasa yang dipakai oleh Allah itu adalah bahasa Al-Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi, itu salah satu contoh. Wa idh qala Musa ya qaumi innani Rasulullah. Aku ini adalah Rasulullah. Jadi kalau umpama Pak D, mohon maaf, kalau saya mau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, karena katanya apa? Katanya dari Al-Quran Bapak Ibu. Tapi yang jelas itu wallahu a'lam bishawab. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya kurang paham. Tapi yang jelas kalimat-kalimat yang disampaikan, beritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada di Quran ini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya berdialog dengan Allah, ngomong sama Allah untuk meyakinkan hatinya. Ya Allah, kaifa tuhil mauta, kata Nabi Ibrahim. Bagaimana nian engkau menghidupkan makhluk-makhlukmu yang telah wafat, yang telah mati. Bahkan Allah bertanya dengan Nabi Allah, apakah engkau tidak percaya dengan aku ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tidak ya Allah, bukan aku tidak percaya, tetapi aku katanya bertanya seperti ini agar lebih mantap lagi di kolbi ini. Maka dikatakan oleh Allah Bapak Ibu, bagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk memotong, menyembelih 4 burung Pak Bu. 4 burung dipotong, dicincang, ditaruh di 4 tempat. Setelah ditaruhkan di 4 tempat, kata Nabi Allah, panggil mereka ke 4-empatnya dan mereka akan datang kepada dengan segera. Ini kira-kira Bapak Ibu, Allah a'lam bishawab. Itu Pak D. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustadz Zulian Jaya. Ini ada partisipasi antar provinsi. Wah, ini menunjukkan kemajuan luar biasa. Pak Hambali, tokoh kita, ingin berpartisipasi pada kesempatan ini. Sebentar, saya naikkan dulu volumenya. Pol. Ustadz Hambali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah, Ketua Masjid, dan semua komponen Jamaah Tadabbur, dan semua jamaah hari Minggu pada hari ini. Semoga kita sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Saya ingin ikut. Mohon maaf Pak Ustadz Zulian Jaya. Saya ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan Pak Sudirman.
Pak Sudirman menanyakan tentang hubungan kaitan ayat 34 surat Luqman yang berbunyi wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Walaupun kita sudah merencanakan besok itu mau kemana, mau kerja apa. Tapi itu merupakan konsep kita. Tapi itu belum tentu terjadi, maka konsep Allah lah yang akan terjadi. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat. Nah, oleh karena itu, seperti yang dikatakan Ustadz Zulian tadi, kalimat insya Allah besok saya akan melakukan ini. Seperti itu. Nah, jadi, kemudian lanjutan ayat itu, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seorang pun tidak tahu di bumi mana kita akan dipanggil oleh Allah. Kita sudah merencanakan, mungkin tempat pemakaman kita sudah kita siapkan di Palembang. Tapi itu cuma masih konsep. Belum tentu kita akan dimakamkan di makam yang sudah kita siapkan. Belum tentu. Entah di bumi mana, Allah lah yang paling tahu. Nah, oleh karena itu, semua perencanaan yang akan kita lakukan, kita harus yakin dan harus husnuzon, insya Allah rencana itu bisa kita laksanakan. Yang kedua, terjadi dari 200 berapa itu yang pesawat India yang jatuh, ada satu orang yang diselamatkan oleh Allah. Nah, ini berarti dari sekian banyak yang meninggal, satu yang diselamatkan oleh Allah. Ini sudah terjadi jaiznya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dia kehendaki. Allah selamatkan dia. Diselamatkan oleh Allah seseorang ini hanya luka-luka lebam saja di mukanya kita lihat. Nah, itu berarti yang bersangkutan mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pertolongan, orang semuanya meninggal, dia hidup. Nah, itu adalah kekuasaan Allah. Jaiz, artinya Allah bisa memberikan keharusan dimatikannya semua atau ada satu atau dua orang yang dihidupkannya. Itu sebagai bukti bahwa itulah kekuasaan Allah. Yang ketiga, pertanyaan Pak Sudirman tadi, apakah Taurat itu juga disampaikan oleh Allah melalui bagaimana? Jadi semua kitab-kitab, Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran, semuanya diturunkan Allah melalui Jibril alaihissalam. Nah, cuma kalau yang Al-Quran itu diturunkan Jibril dari Lauhil Mahfuz, diturunkan oleh Allah Lauhil Mahfuz, kemudian turun langit dunia. Nah, dari langit dunia nanti itu dipereteli oleh malaikat Jibril. Seperti itu. Jadi, Taurat juga melalui Jibril diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian terkait Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa itu betul bercakap-cakap dengan Allah, dengan caranya, dengan kuasa Allah. Tidak usah kita manunian cara dia ngomong, tidak usah kita anukan. Tapi wa kallamallahu Musa taklima, yang itu harus kita yakini. Kemudian dialog itulah Nabi Musa itu ingin bertemu dengan Allah dan berjumpa dengan Allah. Lalu Allah katakan, engkau tidak akan kuasa melihat aku. Tetapi sekarang ada mediasinya melalui bukit itu, Bukit Tursina. Lihatlah bukit itu. Kalau memang bukit itu masih ada, maka engkau akan bisa melihat aku. Tetapi kalau bukit itu tidak ada, berarti engkau tidak bisa melihat aku. Ketika melihat sekali lagi, bukit itu tidak ada, dan Nabi Musa pingsan. Artinya Allah bagi Nabi Musa hanya percakapan dan tidak ada pemandangan yang secara khusus langsung kepada Allah. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, segala sesuatu memang Allah yang menjadikan. Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang akan memberikan, benarkah kita bisa melakukan itu atau tidak. Itulah kekuasaan Allah. Kemudian terkait dengan kalimat insya Allah. Kadang-kadang kita menerima undangan, disampaikan undangan, insya Allah saya datang. Benar kata Ustadz Zulian tadi, insya Allah di situ bukan insya Allah 50% datang atau tidak.
Tapi betul-betul mungkin 95% itu kalau kita mau kita presentasikan. Sebab kalau 100% itu tadi, rencana Allah, rencana kita mau datang, rencana Allah tidak bisa kita datang. Mungkin sesuatu apa halangan kita. Nah, kemudian bagi orang-orang yang mendapatkan undangan itu adalah kesempatan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban antara sesama muslim. Kalau tidak salah ada 5 kewajiban kita sesama muslim. Salah satunya menghadiri undangan kalau kita diundang. Nah, kalau kita menghadiri undangan itu, berarti kita kesempatan untuk bersilaturahmi, terutama dengan ahli acara, ahli bait. Kemudian kita bisa bertemu dengan sesama pensiunan dan lain sebagainya. Banyaklah hikmah yang dapat kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita akan mendapatkan pahala yang besar karena diundang, mendatangi, dan kita melakukan satu kewajiban kita kepada sesama muslim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan. Taib, itu memang luar biasa penjelasan dari Pak Hambali. Jadi kalau umpama kita Bapak Ibu mentolaah lagi, memang benar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, semuanya adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Ustaz. Masih 7 menit lagi. Ini ada ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, mohon maaf, ini yang paling menyenyes kayaknya ya. Mohon maaf kepada seluruh jemaah. Yang ingin kami tanyakan Ustadz, takdir itu kan ada 2. Ada takdir mubrom, ada takdir yang bisa dirubah dan ada yang takdir yang tidak bisa dirubah. Mohon contoh dan penjelasannya. Dan satu lagi, bahwa ajal itu ketika ajal sudah sampai tidak bisa sedetik pun diundur dan sedetik pun dimajukan. Tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun, gimana itu Ustaz? Bisa berubah? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, 2 pertanyaan ini Bapak Ibu ada satu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam kalau tidak salah. Jadi mereka ini Bapak Ibu hidup dalam keadaan kemiskinan. Dan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Qudratullah ya, yang sudah jadi orang tidak mampu tadi Bapak Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi orang kaya. Tapi dalam perjanjian Bapak Ibu, dalam perjanjiannya mereka cuma kaya dalam waktu 1 tahun, setelah itu balik lagi miskin. Cuma setahun Pak diberikan kesempatan untuk menjadi orang kaya, dan setelah itu akan menjadi orang miskin kembali. Karena mereka paham Bapak Ibu dengan konsep agama, semua harta yang diberikan oleh Allah ini Bapak Ibu pada mereka itu sebagian besar diimpakkan Pak, disedekahkan. Dan ternyata Bapak Ibu, dari sedekah ini, yang tadinya mereka sudah mendapatkan ponis kurang lebih kayanya cuma setahun, ditambah oleh Allah Bapak Ibu. Ditambah oleh Allah dalam waktu yang Allah alam bisawab, yang panjang. Dan demikian Bapak Ibu, ya, takdir. Saya punya keluarga, dia sudah diponis oleh dokter, hidupnya ini kurang lebih tidak lama lagi karena ada kanker Pak. Ada kanker dan penyakit jantung. Malam hari Bapak Ibu kami dipanggil ini Datuk. Dipanggil Yan, kakak ini nak operasi di Singapura. Gagal atau tidak operasi ini kita serahkan dengan Allah katanya. Nah ini tolong katanya ada duit sekian, kau sedekahkan ke mana be? Sedekahkan ke mana be Bapak Ibu? Malam hari itu Bapak Ibu, saya kebetulan dekat dengan teman-teman penghafal Al-Quran.
amanah yang diberikan ini kami sampaikan Pak. Disedekahkan, dan diminta berdoa Pak. Bahwa si Fulan ini akan operasi besok, tolong didoakan. Saat Bapak Ibu, singkat, terbang nih, akan terbang. Di pesawat Bapak Ibu, tiba-tiba perasaan kakak tadi, seperti ada sesuatu Pak, yang narik jantungnya ini. Ditarik Pak, pingsan dia Pak. Pingsan dan sempat dipegang, urat nadinya kayak sudah tidak ada lagi, hilang. Belum sempat lapor kira-kira Bapak Ibu ke kru pesawat, tiba-tiba sadar lagi. Sadar dan megang dadanya ini. Dipegang ternyata Bapak Ibu ngapo lemak nian. Ngapo lemak nian katanya. Sampai Bapak Ibu di Singapura dan dikontrol lagi, medical check lagi, dinyatakan oleh dokter penyakitnya itu hilang. Penyakitnya ini dinyatakan hilang Pak Joko. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai sekarang sehat walafiat, kejadian sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi salah satu konsep Bapak Ibu ingin mengubah takdir itu banyak-banyak sedekah. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu Bu ya. Galak-galak sedekah. Nah penyakit Bapak Ibu, penyakit yang timbul, padahal tidak kata penyakit, yang harus dijaga sama-sama itu mulut ini Bu. Karena mulut ini luar biasa. Apalagi sering meribah Pak Bu. Kalau ada kawan kita yang ngajak kita ngomong, ngeribah sesuatu orang lain, perbanyak istighfar Bu. Tidak usah melok-melok, lari baik. Ini kadang-kadang uang ngomong ke kejahatan uang lain, kita melok-melok mumbui. Jadi kalau tidak galak penyakitan Bapak Ibu, banyak-banyak istighfar belah, banyak-banyak sedekah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Doa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana faghfir lana ya Allah wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Pak Ustadz. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika